warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Turki Travel kali ini. Dan kali ini aku kedatangan tamu spesial. Selamat datang lagi di channelku. Ya. Kamu kok sabotase gitu? Boykot. Oke, jadi namaku Nisa. Ya. Aku juga Tahu. punya channel Nisa Heroti, jadi Nisa mampir. Heroti. Jadi silakan aku kasih di sini. Bener gak sih? Di sini. Sip, aku Nisa. Tinggal di Jepang, Iya, kita tinggal di Jepang. tapi Oke. asli Lombok. Ya. Ya, orang Lombok, guys. Orang Lombok. Dan kita tinggal di Jepang. Nisa ini dia kerja di Jepang. Terus di sini video ini aku pengen nanya-nanya nih, gimana sih perasaannya ketika pertama kali kerja di Jepang itu, perasaannya itu gimana? Tapi sebelum itu, coba kamu kenalin dulu, kamu tuh sebenarnya kerjaan di mana sih? Oh iya. Di perusahaan apa? Jadi aku tuh di sini sama kayak Linda sebenarnya, kita sama-sama kerja di bidang keramik. Ya. Karena ya kita dulu kuliahnya di keramik kan, ISI jurusan Jogja. keramik ISI Jogja. Ya aku kerjanya di bagian Bagian apa? produksi. Tapi bedanya sama Linda itu kita kantornya beda. Terus juga sama produk yang kita bikin tuh beda gitu. Jadi kalau Linda tuh dia bikinnya gede-gede gitu, kalau tempatku bikinnya kecil-kecil. Dan Perusahaan imut-imut namanya gitu. apa? Oh, nama perusahaannya Furutani Seto Show atau Iya. Furutani Pottery gitu. Jadi Kayak kamu gitu. buatnya itu barang-barang kecil kayak semacam apa nih? Mangkok atau apa? Semua tableware sih kebanyakan, tapi juga ada hanaire kayak vas bunga juga iya, terus juga untuk pokoknya kan kalau di Jepang itu mereka barang alat untuk makannya itu banyak banget kan ya, jenisnya. benar. Perintilan-perintilan. Perintilannya jadi itu dibuat semua sama kantorku. Iya. Dari kayak meshiwang, terus juga untuk miso siru, terus juga donburi, terus ya untuk ocha juga gitu. Cup-cup itu gitu ya? Cup gitu, cup soti cup. Jadi Thailandan. Ya itu juga Dari bikin. cup-cupan. Terus kozara kayak mamezara kecil-kecil itu kan kayak di sini banyak banget macam-macam acar gitu kan. Itu ya itu dibikin juga sama kantorku. Terus juga apalagi ya, sebenarnya juga produk yang besar-besar juga dia bikin, cuman nggak banyak sih Nggak gitu. banyak. Maksudnya Kebanyakan yang kebanyakan kecil-kecil dan order iya. yang masuk yang kecil-kecil gitu. Oh, jadi kamu emang bisa, maksudnya ngerjain ini juga, ngerjain itu juga. Kadang juga di bagian yang sebelah sana untuk ngerjain ini. Iya, tapi kebanyakan yang ini sih bukan produksi, bukan bikin Ngebuatnya gitu, bukan kayak itu finishing, kayak siage gitu ya. finishing, terus juga kayak ngasih hiasan-hiasan, decorating gitu-gitu juga aku sih gitu. Kebanyakan. Terus ini tuh kerja di Jepang di bagian keramik yang kamu kan lulusan keramik, terus kamu kerja di keramik. Ini tuh sebenarnya pekerjaan kamu yang pertama kali atau sebelumnya emang kamu pernah kerja juga di perusahaan keramik di mana namanya di Indonesia, pernah magang atau gimana gitu nggak sih? Kalau setelah lulus sih enggak. Tapi kalau untuk kayak magang gitu kan pernah. Dulu kan kita pernah sama dia juga. Iya. Kita pernah ke Pak Widayanto. Pak Widayanto, F. Widayanto di Bogor ya. Enak Ke sekali. Bogor itu studio idaman. Dan enak ya itu Iya. Tapi hampir kayak Sigaraki juga ya. Iya. Ininya hawa-hawanya. Gunung-gunung, hawa-hawanya juga Gunung-gunungnya, seger gitu. pegunungan gitu. Makanya aku kayak punya impian bikin studio itu Amin. di pegunungan. Yang Biar nonton dikira diaminin. dukun, Pak. Kayak penyihir. Iya. Jadi hidup sendiri gitulah di pedalaman. Pengennya sih Pengennya. kayak Pak Widayanto tuh. Amin ya. Amin. Doa baik, semoga ada malaikat yang Terkabulkan. mengaminkan. Amin. Amin. Nah, kerja di Jepang dengan istilahnya bidang yang emang kamu juga passionate di situ kan. Terus Insyaallah. Insya Allah. Pengennya sih. Iya. Itu tuh perasaan kamu pertamanya itu perasaan pertama ketika kamu aku punya alhamdulillah aku ada kesempatan nih buat kerja di Jepang gitu di bidang keramik yang aku emang suka gitu. Perasaan kamu tuh gimana? Excited kah atau aduh bisa nggak ya atau gimana gitu? Excited dan bisa nggak ya itu. Nah, Dua-duanya. Jadi aku kayak nggak sabar. Ih, kapan sih ini visanya keluar? Kapan sih visanya karena keluar? sempet kita nunggu ya. Kita sempat nunggu kan. Tapi
di sela-sela waktu nunggu itu juga aku kayak aku bisa nggak ya ntar kerja kayak mereka, terus juga bisa nggak ya sesuai sama ekspektasinya mereka ke aku gitu. Alasan mereka nerima aku kan pasti mereka ada ekspektasi, oh ini anak kayaknya bisa diajakin kerja, aku bisa nggak sih sampai bisa untuk sesuai apa yang diharapkan oleh diharapkan perusahaan oleh itu sendiri ya. perusahaan, kayak gitu sih. Karena emang kalau kerja di Jepang guys, kalian tahu kan kalau di Jepang itu kibishi, maksudnya dia disiplin, disiplin waktu, kualitas juga, kualitas kontrolnya juga sangat baik, biasa ya. Keren banget di sini. Jadi tuh. ya alhamdulillah sekali dapat kesempatan untuk bisa kerja di Tapi Jepang. lebih banyak bersyukur sama ininya sih, excited nya sih, daripada kayak terus-terusan mikir aku bisa nggak ya gitunya. Ya walaupun pasti sering banget itu juga, cuman selalu ditutupin sama yaitu perasaan bersyukur, oh untung bisa tinggal di sini, untung bisa dapat pelajaran banyak dari sini, kayak gitu sih. Gitu. Jadi seperti itu, jadi jangan cuma mikirin dapat duitnya doang kalau kerja di Jepang. Iya, jadi kita juga harus etos kerjanya, kita juga dimaksimalkan gitu kan. Istilahnya kalau kita kerja dibayar misal berapa ya, 5 juta ya, kita kasih, maksudnya effort kerja kita juga 2 kali lipat lebih ini lagi. Jadi juga kita dapat nilai plus, selain kita bisa belajar, kita juga ya itu sih yang penting kalau menurutku. Pelajaran yang bisa kita ambil tuh sebanyak apa sih selama kita di sini, yang bisa kita curi itu dari mereka apa sih, biar nanti kedepannya Indonesia juga bakal lebih baik lagi gitu. Jadi kita kerja di luar itu juga ada yang sesuatu, nggak cuma duit, ada bekal untuk membawa Indonesia lebih baik lagi, lebih maju ke depan. Amin gitu, ya Allah. Amin. Terus nih, karena ini pertama kali kamu kerja dan kerja di Jepang, terus cerita dong ke teman-teman itu perasaan suka duganya itu seperti apa sih? Dukanya dulu deh, ntar baru terus seneng-senengnya itu kayak gimana? Dukanya itu apa sih? Sebentar, aku perlu ini dulu bilang dulu, soalnya sebelum kerja di sini sebenarnya aku pernah kerja dulu di Indonesia, tapi beda bukan di beda bidang, bukan di keramik, tapi dulu aku pernah kerja animasi, dan itu juga di kantor Jepang di Indonesia gitu. Jadi secara sedikit banget aku tahu etos kerja orang Jepang itu kayak seperti gimana, budaya kerjanya itu seperti apa. Karena pernah ngerasain nyicipin gitu di Bali. Itu kan kantor animasinya di Bali gitu kan. Dan senseinya juga orang Jepang, terus juga jadinya pakai sistem target gitu, terus gajinya juga hampir disamain kayak Jepang gitu, cara gaji orang Jepang kayak gitu. Dan dari situ aku belajar dikit, tapinya itu apa? Tapi ternyata setelah ke Jepang langsung itu 10 kali lipat lebih, pressure-nya lebih ini ya. Lebih wow banget. Jadi aku walaupun aku merasa aku sudah ada bekal, dan walaupun aku merasa ada kesiapan, karena aku kan emang ngerti gitu, maksudnya udah tahu banyak cari tahu tentang Jepang gitu kan, karena emang suka sama Jepang gitu kan. Wibu. Wibu, iya bener, dia wibu. Dia pernah jadi Sailor Moon guys. Ya dulu pernah cosplay, pernah OAOE juga. Apa namanya OAOE-nya? Apa sih, dance cover gitu-gitu pernah juga. Jadi Sewon ya? Sewon. Masih aktif tuh. Masih aktif. Tapi ya balik lagi ke masalah kerja, jadinya ternyata pas di sini tuh kayak lelah batin sih sebenarnya. Kalau apalagi kalau bagi kita yang baru banget terjun ke dunia kerjaan dan langsung di Jepang, itu kayaknya bakalan lelah batin gitu. Jadi persiapkan batin kalian kalau misalnya mau kerja ke Jepang gitu. Itu sih. Terus dukanya gimana ya? Kalau masalah bahasa nih gimana sih? Iya, itu kan susah banget. Orang Jepang susah kan banget. Untuk bahasa Inggris kan sangat minim. Otomatis gimana sih di Kaisa kamu tuh emang ada yang bisa bahasa Inggris kah, atau komunikasi di Kaisa itu seperti apa?
komunikasi di KSA itu 99,9% 9% bahasa Jepang. bahasa Jepang. Dan yang bisa bahasa Inggris ada, tapi kayak nggak setiap hari ketemu. Terus juga ya itu pun kalaupun ngobrol juga ya ngobrolin hal-hal yang di luar pekerjaan gitu sama temen itu. Jadi ya setiap hari ya pakai bahasa Jepang gitu, dan itu aku akui susah banget. Dan soalnya aku menyampaikan apa yang aku pikirkan dengan apa yang aku sampaikan langsung itu di tuh mulut nggak sesuai gitu kan. Kita pakai bahasa Indonesia aja kadang susah kan, kayak misunderstanding kayak gitu itu banyak banget di yang aku lakuin, yang aku alamin gitu. Tapi kalau misalnya dari mereka aku ngerti gitu, tahu ya yang tahu dimaksud itu maksudnya apa, kayak tapi gimana untuk gitu. jawabannya tuh Iya. sebenarnya pengen ngomong ini nih, tapi keluar dari mulutnya tuh kadang penafsirannya beda gitu yang kita mau, tapi ya gitu sih susahnya. Jadi ya karena kita juga bekal bahasa Jepangnya kan juga seadanya gitu kan dulu gitu. Jadi kalau misalnya emang ada keinginan untuk kerja di Jepang itu mending beneran fokus ke bahasanya dulu, karena emang komunikasi setiap orang Jepang itu ya pakai bahasa Jepang. Apalagi kalau kerja itu kan komunikasi pertama itu yang paling penting ya. Kalau misal kita sampai miskomunikasi di tempat kerja kan otomatis nanti apa yang hasil kerjanya juga nggak sesuai dengan apa yang ditargetkan ya. Gitu. Benar banget sih. Terus duka yang lain itu apa sih yang bisa jadi kamu kayak tantangan, kayak misalnya musimnya atau time waktu tek gitu ya. Itu di sini sumpah Harus cepet sesuai dan target. kita harus sesuai target, dan tapi juga kita harus sabar menghadapi diri sendiri gitu. Maksudnya aku tuh setelah di sini tuh kayak ngerasa aku siput banget gitu. Lambat. Oh ternyata aku gini ya. Lambat banget sumpah. Sementara di Kaishaku itu tuh mereka satu produk itu harus udah kayak kan sekali bikin itu satu produk nih, satu jenis itu tuh bikinnya banyak gitu kan, kayak sampai 40 pieces sampai 60 gitu kan. Jadi itu tuh gimana bisa ngelarinya itu, dia sampai dihitungnya sampai per piecesnya itu berapa ini. Jadi misal bikin piring A gitu kan, itu tuh kamu harus kelar udah dipikirin gitu, oh dia kayaknya bisa, harusnya sih targetnya normalnya itu bisa kelarnya selama 2 jam gitu. Dengan sebanyak 40 pieces gitu kan, 2 jam. Jadi selama 2 jam itu satu piecesnya itu kira-kira 2 menit gitu. Itu untuk ukuran orang normal. Ukuran orang baru pertama kali kerja gitu loh. Kalau yang nggak normal? Kalau yang nggak normal, satu pieces itu 30 detik kelar. Jadi itu kayak sulap ya? Iya, jadi 40 selama bikin 40 pieces itu ya sejam kelar lah. Kayak gitu, sejam apa nggak nyampe 1 jam kelar gitu. Apalagi si Miku tuh senpai, gitu mah. Iya sih, udah kayak mesin dia. Kerja di Jepang tuh hitungannya kan karena kebanyakan sih kalau dikerja di Jepang, apalagi arubaito itu kan hitungannya per jam. Otomatis kan dari perusahaan juga harus nargetin setiap pieces ataupun setiap targetnya itu harus diselesaikan. Hitungannya itu udah beneran dipikirin sampai nanti kalau misal dijual itu harganya seberapa, dan itu untung apa enggak, itu bener kan ya. Soalnya kan mereka juga nggak cuma mikirin produk jadi, tapi mereka juga mikirin produk-produk yang gagal gitu loh. Jadi di situ di kantorku itu tuh kayak kualitas produknya itu, quality control untuk produknya itu bener-bener strict banget. Kalau kita dulu kan di kampus ada retak dikit, nggak apa-apa, ini seni. Ngakunya seni. Tapi kalau dijual ya, kalau untuk produk gitu. ini produk fungsional agak kurang baik ya. Kalau di tempat gitu udah dihitungin itunya juga, dari segi visualnya juga, terus juga dari segi ergonomisnya kayak gimana, ini kalau dipegang seberapa ukurannya ke tangan, terus tahu misalnya untuk diminum diletakin di bibir kayak gimana enaknya, pokoknya semua sisi hal dipikirkan ya. It's too detailed, tapi keren. Iya sih, itu yang kerennya. Bisa jadi pelajaran juga ya buat, jadi nggak asal nyeni gitu, nggak asal nyeni atau nggak asal ini kalau dijual mahal itu enggak, tapi kita juga harus mikirin quality control yang bagus. Kita juga harus nguntungin customernya biar nanti
gimana caranya customer itu bisa balik lagi ke perusahaan yang maksudnya bisa Untuk beli itu order lebih banyak atau jadi langganan gitu ya. bener. Nah, terus Itu sih. itu dukanya ya. Iya, Terus sukanya itu apa sih sukanya? Ya itu sebenarnya duka-duka yang tadi kita omongin tuh bisa jadi suka Juga ya. kalau kita mikirnya dari perspektif Perspektif yang yang beda. lain. Kalau kita mikir itu sebagai tantangan dan itu sebagai pembelajaran untuk jadi membuat kita kualitas diri kita lebih baik lagi, kayaknya bisa jadi suka Iya. semua sih gitu. Otomatis jadi motivasi buat diri sendiri ya. Jadi semangat juga ya. Apalagi ya itu kalau misalnya kita punya tujuan tadi untuk memperbaiki kualitas di Indonesia kayak gitu. Iya. Ya janganlah di Indonesia, di daerah kita Ya, sendirilah sendiri aja. gitu. Untuk awalnya itu kayak bekal yang bagus banget banget, sih ha-ha. menurutku Benar. gitu. Jadi banyak banget sukanya. Terus Ya, juga suka yang lain juga teman-teman. Nah, masalah profesionalitas juga. Jadi kalau pas di kerja itu beneran kibishi. Masalah ini kalau salah dibilang salah langsung terus kayak gini. Tapi abis itu udah Ya di kerjaan itu ya. Kalau misal udah ketemu misal main bareng juga udah beda ya kayak temenan. Emang bener sih bener. Jadi Teman-teman aku setelah juga gitu. keluar dari kantor itu jadi jangankan keluar dari kantor, pas istirahat aja itu jadi beda. Atmosfernya jadi Kayak beda. set gitu. Itu kayak gimana gitu ngontrol diri dirinya tuh sendiri. bagus banget ya. Oh, Bisa itu kalau misal bener. kadang tuh juga kan sampai di tempatku kalau misal ada kesalahan pas kerja ya pas waktu itu juga dikasih tahu gitu. Tapi kalau pas udah waktu QK juga ya biasa Iya, gitu bener, kan. bener. Udah ya kayak konco dewe jadi gitu. Terus juga sering diiniin juga kan kayak dikit-dikit dikasih hadiah. Iya, ya nggak sih? dikit-dikit dikasih apa, dikit-dikit dikasih itu. Kamu suka ini dikasih ini, kamu suka Iya. itu dikasih itu ya. Sukanya baik. di situ juga sih. Iya. Jadi nggak kurang. Iya. Jadi seperti itu. Dimanjain banget sih emang. Bener. Tapi mungkin untuk perspektif ini bisa beda ya. Iya sih, Maksudnya enggak sama orang semua lain orang. ya, enggak semua orang juga mengalami hal yang sama gitu. Kebetulan aja kita Mungkin dapatnya orang yang seperti emang itu. benar-benar humble, yang humble. memang benar-benar ya alhamdulillah ya. Karena kita juga di ini di pedalaman. Iya, di Inaka kita. Jadi orangnya emang ramah-ramah, desa iya. gitu kan. Ketemu di jalan aja, ohayo Gitu ya. gitu. Konnichiwa, o genki desu ka? Pasti disapa. Doko nih, Iya, terus ini juga aku suka banget sama Toeng. Apa sih? Ada Uswisang namanya. Itu tuh dia pemilik penjaga. Galeri. Aku nggak tahu sih dia pemilik atau pokoknya dia orang galeri sama orang restoran gitu. Jadi kita awalnya cuman kesana buat makan. Terus Tapi ditawarin buat untuk pameran gitu. Dan itu kalau pameran di Jepang itu kebetulan agak susah maksudnya aku cari iya, ini dan benar. itu kita gratis di situ. Oh. Kita ditawarin. Di-invite sama dia sendiri. Iya, Terus, dan enak ya. Iya, gratis. Terus banyak yang diurusin juga sama dia sama ibunya gitu. Terus habis itu kita diajakin tiap tahun pameran bareng. Iya, tiap tahun pameran bareng dan kita juga sempet kan itu kita diajakin di traktir makan ke apa namanya? Restoran Indonesia. Dia ngajakin kita ke Rindu Bali. Di mana sih Otsu ya? Ishiyama. Di Ishiyama. Di Ishiyama Itu dekat juga. Siga gitu. Padahal itu baru pertama kali ketemu waktu itu. Terus langsung diajakin itu ke Ishiyama itu. Keren. Terus apa namanya? Apalagi sukanya. Pesan. Sekarang pesan mungkin udah panjang Panjang banget ini videonya. Tapi semoga bermanfaat ya meskipun panjang nanti kalian betah yang nonton. Terus yang terakhir nih, pesan untuk teman-teman yang nonton yang misal mereka punya kepinginan, punya cita-cita pengen kerja di Jepang, apa sih pesan atau saran untuk teman-teman yang pejuang pejuang pekerja Jepang gitu lah, yang mau pengen kerja di Jepang itu apa sih? Kalau yang paling ini sih persiapan buat diri ya. Iya, diri mental. Kalau persiapan mental, apalagi mental sama bahasa itu nomor satu. Dan masalah duit itu sebenarnya gimana ya? Kadang kan pada nanyain itu kalau mbaknya ke Jepang biaya berapa totalnya gini. Sebenarnya kita berdua itu nggak nyampe 10 juta. Iya beneran. Karena kita emang ngurus sendiri, kita nggak pakai LPK. Nah, jadi yang perlu kalian lakuin untuk bisa kayak kita misalnya mau
nggak sampai 10 juta atau gimana, itu ya itu beneran persiapin diri kalian, dan itu harus ditargetin beneran dan strict, walaupun mungkin dan persiapan itu juga nggak cuma nanti pas kalian udah bisa nyampe target ke Jepang, tapi juga kalian harus persiapkan diri untuk kalau misalnya nggak bisa ke Jepangnya juga. Nggak bisa gitu. ke Jepangnya, udah ada solusi lain gimana nanti. Jadi udah ada rencana A, plan A, B, C B-nya gitu. Gimana. Jadi seperti Kayak itu. gitu sih. Oke, jadi Bahasa juga seperti bahasa juga karena memang orang Jepang juga setiap hari komunikasinya pakai Nihongo, jadi otomatis kalian juga harus belajar bahasa itu juga. Dan tadi sih yang aku bilang harus ini apa ya, pola pikir mindsetnya itu kesini bukan cuma untuk nyari duit, tapi juga untuk, ada sesuatu hal yang bisa dibuat dibawa belajar. Pembelajaran untuk diri sendiri. Iya benar. Buat jadi lebih baik lagi gitu. Gitu guys. Jadi, kok gini terus? Kayaknya tadi di videoku juga kayak gini. Oh ya, jangan lupa mampir ke videoku. Nanti jangan lupa mampir ke videonya Nisaul Khairoti ya. Nisa nanti Khairoti. Bisa aku swipe di link di sini, di atas sini ya, di atas sini atau di description boxnya, nanti kalian bisa tengok, bisa lihat, kepoin channelnya Nisa Khairoti. Walaupun mungkin ada random, aku juga random guys. Ya nggak apa-apa, yang penting kan kita seneng dan kita bermanfaat buat yang lain gitu. Amin ya Allah. Oke, jadi sekian dulu ya video untuk kali ini. Kita ngobrol-ngobrol soal suka dukanya. Jadi gitu. aku kesini untuk curhat guys. Untuk curhat. Makasih banget waktunya Nisa untuk diluangin mampir ke video Turkin Travel kali ini. Dan jangan lupa kita collab buat promosi. Dan jangan lupa guys, untuk kalau misal kalian suka, kalian bisa like, subscribe atau share ke teman kalian yang memang punya passion pengen kerja di Jepang dan lain sebagainya. Kalau ada pertanyaan silakan nanti tinggalkan di kolom komentar. Jangan ragu gitu. Jangan ragu, dan see you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.